pindah sih ke Jakarta? Papa sangat suka berkebun. Kita ini anak-anak bertiga di rumahnya nggak punya kebun. Minggu depan insya Allah kita akan ke Batam, kakak adik ini kita akan ke Batam untuk melihat rumah masa kecil kita, rumah tempat tinggalnya Papa. Kita mau beres-beres di situ, semuanya kita beres-beres dan tolong doakan teman-teman semua bahwa rumah itu kita mau jadikan insya Allah mohon doanya, kita mau jadikan rumah Quran Sulianto, Maskanul Hufaz. Maskanul Hufaz itu tempat tinggal para penghafal Quran, rumah Quran Bapak Sulianto. Jadi rumah itu kita mau jadikan rumah Quran. Kita berharap kita udah nggak bisa lagi berbakti sama Papa dengan cara yang macam-macam. Salah satunya adalah baktinya sedekah atas nama Papa. Jadi kita ingin banget rumah masa kecil kita itu dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Quran setiap harinya dari para penghafal Quran insya Allah. Oke. Mungkin bisa sedikit ceritakan alasan Bapak membangun pesantren ini apa gitu awalnya? Alasan pembangunan pesantren ini. Alasan pembangunan pesantren ini sebenarnya karena ibu. Jadi kita selalu kalimat yang selalu keluar dari mulut kita adalah ibu mau apa, ya kan? Papa mau apa yang ibu sama papa anak-anak mau yang belum diwujudkan sama anak-anak ini untuk membahagiakan ibu papa apa, itu yang selalu kita tanya setiap saat. Jadi Ricis nanya begitu, saya juga begitu, sini juga begitu. Jadi kita selalu nanya berkali-kali ibu mau apa yang belum diwujudkan sama kita, mau apa. Orang tua selalu mengatakan udah cukup, udah semuanya udah gitu. Ibu haji udah segala. Jadi orang tua mengatakan udah gitu. Tapi ada satu, kalau ibu mengatakan ibu ingin memiliki anak-anak menghafal Quran. Qadarullah kita ini belum menyelesaikan hafalan Quran, sehingga kita berharap bahwa dengan adanya anak-anak menghafal Quran, maka keluarga kita senantiasa dekat dengan Quran dan kita termotivasi untuk juga terus-menerus dekat dengan Quran. Jadi kenapa berdirinya pesantren Maskanul Hufaz ini tahun 2016? Karena ibu mengatakan ibu ingin punya anak-anak penghafal Quran. Itu sebabnya kenapa akhirnya berdirilah pesantren ini. Diawali dengan 14 orang santri. Sekarang kalau di total mungkin hampir 1.000 mungkin ya. Dari awal berdiri sampai hari ini secara online maupun offline. Jadi santri-santrinya sudah ada di mana-mana, ada di 8 cabang. Ini pusatnya di Bintaro ini pusat, tapi kita ada di Medan, di Jambi, di Padang, kemudian Bogor, di beberapa tempat seperti itu. Jadi itu permintaannya ibu dan papa juga senantiasa mendukung tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ini bukan pesantren saya sendiri, ini pesantrennya Ricis, pesantrennya sahabat-sahabat kami, pesantrennya seluruh masyarakat Indonesia yang turut berdonasi. Ini pesantrennya umat dan pesantren kami bukan. Kami hanya bersama dengan sahabat-sahabat menjalankan supaya ini sebenarnya kepentingan untuk diri kami sendiri supaya senantiasa dekat dengan para penghafal Quran. Tapi untuk yatim piatu juga ya? Ya, memang pesantren Maskanul Hufaz ini adalah namanya yayasan, artinya bukan sebuah profit ya. Memang ini dikhususkan untuk yatim piatu mu'allaf du'afa. Jadi sebagian besar kami memberikan beasiswa full, walau ada 2 tahun belakangan ada yang berbayar, tapi itu pun seluruh dananya dikembalikan untuk yatim piatu mu'allaf du'afa. Jadi ini pesantren memang sebagian besar beasiswa full khusus untuk anak-anak Indonesia yang cerdas, yang soleh, yang ingin menjadi penghafal Quran, dari kalangan tidak mampu yang ingin belajar Quran. Tapi kalau kita kan anak pertama ya, pasti ada beban. Maksudnya dalam konteks Papa menitipkan Ricis ngasih ke Kak Oki sendiri. Anak sulung itu saya kan sering banget ngobrol sama Papa karena karena saya anak pertama, jadi Papa selalu tolong kasih tahu adiknya, tolong ingetin adiknya, tolong jagain adiknya, kan itu biasanya anak pertama begitu ya. Dan saya sebagai anak pertama juga merasa kehilangannya gara-gara apa-apa kan gimana menurut Papa, yang terbaik seperti apa Pak gitu. Jadi saya ini kan jadi kayak kayak perantara antara adik-adik ke orang tua ke adik-adik gitu. Jadi sekarang kalau nggak ada Papa jadinya kata Boki dan kata Ibu nih. Kalau kemarin kata Papa ya mudah-mudahan insya Allah lah. Ada impian dari almarhum ayah nggak sih yang belum tercapai sampai saat ini? Tuh kebunnya Papa
Oh iya. Jadi mungkin cerita. Dia ini nih agak lelah ya. Jadi Rumah kebun kan kalau nggak salah. iya. Jadi papa sangat suka berkebun. Jadi ketika kita tanya, "Pak, kok nggak pindah-pindah sih ke Jakarta?" Papa sangat suka berkebun. Kita ini anak-anak bertiga di rumahnya nggak punya kebun. Karena rumah kita ya nggak ada kebunnya. Jadi papa lebih suka di Batam. Sampai Ria bilang, "Ya udah deh, nanti aku buat rumah ada kebunnya biar papa bisa tinggal di rumah aku, bisa berkebun di rumahku gitu." Terakhir udah lihat-lihat yang dikirim WhatsApp. Iya. Udah dapet tuh, udah dapet rumahnya. Dapat rumahnya ya? Udah dapat lahannya juga. Di mana, Jakarta? Tadinya itu yang mau di Iya, di daerah Jakarta. Dekat rumah kakak-kakaknya ini. Tapi intinya adalah walaupun papa sekarang udah nggak ada, tapi Ricis katanya mau tetap punya rumah yang ada kebunnya. Nah itu cita-citanya papa.